Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan WRB Podcast Interview yang disponsori oleh lintasgaya.com, salah satu media online yang sudah berdiri dan masih konsisten hingga saat ini dan sudah berumur 15 tahun. Tamu kita kali ini adalah seorang anak muda yang saya kenal beberapa kali di luar kegiatan ini. Pada saat saya sedang meliput untuk mendapatkan berita, saya bertemu dengan anak muda ini yang bernama Gilang Kentawar, salah seorang aktivis yang banyak menyuarakan keresahan masyarakat di beberapa tempat. Gilang saya temui sebagai aktivis demonstrasi waktu itu. Misalnya kasus tolak tambang, kemudian juga masalah Kurung Kerto, yang proyek tersebut telah membuat makam para pejuang dari daerah Gayo ke Aceh Utara itu rusak dan dipindahkan oleh pihak pengelola proyek untuk dipindahkan dengan cara yang tidak baik menurut para aktivis, sehingga mereka melakukan demo beberapa kali di pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan di DPRK. Gilang adalah sosok anak muda milenial yang aktif di berbagai kegiatan organisasi, menyelesaikan pendidikannya di Aceh Tengah, kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas ternama di Jakarta, di Mercu Buana, dengan jurusan Teknik Sipil. Di Jakarta, Gilang juga aktif di PIS atau program PRON Indonesia Semesta, satu organisasi mahasiswa waktu itu di Mercu Buana. Kemudian Gilang juga aktif membuat satu organisasi, yaitu Yayasan Rehabilitasi Narkoba yang disebut dengan Umat Longan, dari dulu sampai saat ini. Kemudian juga Gilang ikut bergabung dengan sebuah asosiasi pewarta pers Indonesia sebagai wakil ketua di Provinsi Aceh. Kemudian Gilang juga aktif di Aliansi Masyarakat Gayo yang bersuara menyuarakan berbagai keresahan masyarakat dan ketimpangan yang mereka gemakan di beberapa tempat di Aceh Tengah dan di Riau. Yang menarik adalah kenapa seorang Gilang yang berprofesi sebagai wartawan juga aktivis ini kemudian merasa perlu untuk merebut kursi di DPRK Aceh Tengah. Kemudian Gilang menyatakan diri maju dari daerah pemilihan 1 yang meliputi daerah Kecamatan Kebayakan, Lutawar, dan Bintang untuk menjadi salah seorang caleg dari Partai Demokrat dengan nomor 4. Untuk itu hari ini kita akan bertanya kepada Gilang, apa yang membuat Gilang begitu antusias dan tertarik untuk merebut kursi DPRK yang selama ini banyak diisi oleh bapak-bapak kita atau orang tua, dan Gilang merasa perlu untuk masuk ke kancah politik itu dan masuk ke dalam sistem di pemerintah Aceh Tengah. Untuk itu mari kita wawancari Gilang. Biasanya orang yang saya wawancari itu memakai katakanlah baju partai, kemudian juga memakai atribut partai. Tapi Gilang datang saat ini dengan hanya memakai baju kemeja yang bergambar kucing. Ada filosofinya kira-kira? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Rudi Batin dan para pemirsa mungkin yang melihat acara ini, karena memang acara ini luar biasa keren kalau menurut saya. Tapi mengenai baju ini sebenarnya salah satu keterwakilan pemuda yang notabene, karena ini ada hubungannya dengan politik. Nah, yang notabene selama ini politik itu kurang humanis untuk di kalangan milenial. Jadi yang kaku, yang politik itu harus begini, harus begitu. Jadi saya merepresentasikan bagaimana sebenarnya politik itu
indah. Politik itu adalah kebebasan berpikir, kebebasan kita dalam menyuarakan aspirasi. Nah, jadi jangan ada lagi di dalam politik ini batasan-batasan tertentu yang dalam tanda kutip tidak menarik di mata milenial, khususnya gitu. Mengenai masalah baju bergambar kucing ini sebenarnya ada artinya juga. Ya. Artinya apa? Kucing itu adalah salah satu hewan yang sangat setia. Nah, saya berharap kalaupun nanti insya Allah saya duduk di DPRK Aceh Tengah, ya saya bisa setia kepada masyarakat saya. Nah, begitulah kira-kira. Selain mewakili suara milenial. Ya. Jadi sangat menarik sekali Gilang. Kemudian dengan latar belakang Gilang di berbagai organisasi termasuk juga menjadi jurnalis, kemudian Gilang mencoba masuk ke dunia politik, kemudian mencalonkan diri menjadi salah seorang caleg untuk duduk di DPRK. Apa yang melatar belakangi Gilang kira-kira sehingga orang-orang milenial ini harus duduk di DPRK tadi? Ya, mengenai keterwakilan milenial dan korelasinya juga, mengapa saya mengambil hak saya sebagai masyarakat untuk terjun ke dunia politik. Jadi selama ini teman-teman aktivis, teman-teman pers, teman-teman LSM, mereka mencoba untuk mendobrak kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Tetapi keberhasilan itu mentok di saat pemerintah punya kekuasaan di tingkat kebijakannya. Nah, untuk meneruskan niat kita mensejahterakan masyarakat, misalnya mendengar aspirasi masyarakat, kita harus berada di sana. Harus berada di legislatif. Kita harus berada di sana, baik itu legislatif ataupun eksekutif. Nah, jadi niat saya sebenarnya bagaimana tanda tangan saya itu berlaku, tapi demi kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah selama ini tidak berhasil? Ada yang berhasil, tapi dalam lingkup kecil. Kita hanya bisa bersuara, kita hanya bisa berteriak, kita hanya bisa mendobrak, tetapi kita tidak bisa membuat keputusan. Nah, yang pada akhirnya kita menjadi musuh pemerintah. Nah, jadi hari ini mungkin tidak berlaku untuk semua, tapi ada beberapa oknum di pemerintahan ketika ada pemuda ataupun ada kaum milenial ini yang betul-betul cerdas, pintar, seharusnya mereka itu diberdayakan. Tetapi dengan apa yang kami lakukan selama ini, yang keseringan teman-teman kami itu semuanya dimatikan karakternya. Nah, kami tidak mau hal ini terjadi lagi. Jadi kami memastikan bahwasanya dengan adanya kaum-kaum milenial, kaum-kaum muda yang mau terjun ke dunia politik, ini adalah kekuatan baru untuk perkembangan politik di Aceh Tengah. Nah, bukan berarti yang sudah-sudah ini tidak berbuat. Ada perbuatannya, tapi apa? Sedikit. Karena kenapa? Kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya dunia hari ini memiliki metode-metode yang mungkin tidak bisa dilakukan dengan tokoh-tokoh kita terdahulu. Tokoh-tokoh tua, kalau kita bilang. Apa alasannya? Apakah ada dasarnya? Ada. Dasarnya apa? Minimal untuk sekelas aplikasi WA saja, mungkin tokoh-tokoh kita yang sudah sepuh tidak mampu meresap apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh WA. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Facebook, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Instagram dan lain dan sebagainya. Nah, justru karena itu untuk merubah itu semua, nah saya yakin di tahun 2024 ini adalah transisi pergantian masa dari kaum milenium ke kaum milenial. Ya. Nah, itu kira-kira. Ya. Jadi artinya bahwa Gilang melihat bahwa para anggota DPRK yang selama ini dulu mereka loadingnya agak lambat,
Kira-kira seperti itu kan. Ya begitulah. Kemudian mereka juga kurang dekat dengan masyarakat dan begitu banyak gap antara seorang anggota dewan yang disebut terhormat itu, sehingga jarak antara masyarakat dengan DPRK yang sudah diwakilkan oleh masyarakat ini terlalu jauh. Ya betul. Apakah fenomena ini dilihat oleh Gilang sehingga Gilang ingin merubah bahwa tidak seperti itu DPRK itu? Benar, itu benar sekali. Karena namanya Dewan Perwakilan Rakyat, dia adalah wakil. Sebenarnya begini, saya punya khayalan. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat ini dibubarkan aja, dibubarkan aja. Jadi kantor Dewan Perwakilan Rakyat itu dialokasikan di setiap kecamatan atau dapil-dapil, biar mereka tahu apa keluh kesah masyarakatnya. Karena kenapa? Untuk menemui dewan wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat itu sulitnya minta ampun. Nah, yang seharusnya mereka yang nyari kita. Hai masyarakat, apa sebenarnya nih masalah kalian? Supaya saya bisa memperjuangkan hal tersebut di dewan. Tapi hari ini sampai detik ini, selama dari masa reformasi sampai detik ini, masyarakat yang mencari wakilnya. Nah, sampai di sana bukan keluh kesah masyarakat, tetapi mau apa lagi kalian datang ke sini? Saya kan sudah beli kepala kalian, saya sudah beli suara kalian. Jadi tugas saya sudah selesai. Nah, hal ini juga ada korelasinya lagi dengan metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau metode itu kita pertahankan, berarti kita tidak mau ada perubahan di dalam masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya itu kita pertahankan, berarti kita masih di dalam dunia gaptek. Karena banyak senior-senior kita dulu yang sudah dahulu pernah duduk di sana tidak paham metode yang ada sekarang. Contoh misalnya, dalam kita menyelesaikan suatu program penyelesaian, tidak harus kita memakai bolpen sama kertas lagi sekarang. Kita bisa dengan suara kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita sebenarnya, kalau kita paham dengan teknologi hari ini. Nah, bagaimana kita bersaing dengan kota lain, bagaimana kita bersaing dengan negara lain, kalau misalnya pemimpin-pemimpinnya tidak mampu untuk bertarung di wilayah sana. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya dunia hari ini semuanya digitalisasi. Nah, jadi siapa pemimpin yang akan ada di sana harus mengikuti searah dengan perkembangan zaman. Walaupun jangan sampai merugikan budaya dan sejarah yang ada di daerah masing-masing. Jadi berarti Gilang ingin menghancurkan framing bahwa seorang anggota dewan itu pertama begitu jauh dan begitu eksklusif dengan masyarakat, itu satu. Kemudian bahwa anggota dewan yang idealnya adalah anggota dewan yang harus menguasai teknologi. Kemudian dengan teknologi itu mereka bisa bekerja maksimal untuk rakyat. Artinya bahwa kalau seandainya terpilih, Gilang akan siap untuk bekerja lebih keras dibandingkan dengan mereka-mereka yang sebelumnya tadi. Yang lebih propernya itu adalah ketika kita melek teknologi, kita itu bisa bekerja lebih santai sebenarnya. Kita bisa bekerja lebih santai untuk pekerjaan yang harusnya dikerjakan. Nah, terkait dengan berarti yang terdahulu itu kurang kerja keras. Nah, mereka kerja keras, tapi karena memang ilmu mereka atau wawasan mereka tentang teknologi kurang, mereka masih mencapai tujuannya agak lambat. Contoh misalnya, kalau kita mengerjakan karena mayoritas kita kopi nih, nah salah satu kasusnya. Nah, kopi ini yang mereka tahu dipetik, digiling, dijemur, dijual. Nah, milenial sekarang tambah lagi tuh, dijual, dibikin kopi, dijual di warung-warung. Nah, milenial sekarang sudah bisa berinovasi. Nah, contohnya dari mulai pemetikan sampai ke kemasan. Nah, jadi mereka tidak jual mentah lagi. Dia tidak jual mentah lagi. Nah, ini adalah salah satu peluang untuk memajukan daerah. Nah, karena kenapa?
tidak berhenti hanya di jual aja. Ya. Tapi kalau misalnya metode lama, ya tinggal petik, kopi jual selesai. Ya. Jadi harus ada yang berubah. Harus ada yang berubah. Oke. Selanjutnya kita tahu Gilang bahwa di tengah terpaan isu bagaimana money politik saat ini, bahwa ada caleg-caleg yang katanya menawarkan uang, kemudian ada konstituen atau pemilih juga yang mau menerima uang. Bagaimana Gilang memposisikan diri atau memframing diri Gilang itu kepada konstituen yang akan Gilang datangi nanti untuk memilih Gilang? Apakah bagaimana cara Gilang untuk meraih simpati masyarakat agar di tanggal 14 Februari nanti akan memilih Gilang, bahwa kita datang dengan hal baru, kemudian juga kita tidak pakai uang? Bagaimana Gilang meyakinkan masyarakat? Memang untuk hal yang satu ini ada kesulitan. Ya. Karena kenapa? Karena memang kita sudah mendarah daging. Pola money politik itu sudah mendarah daging. Nah, baik itu dari pelaku politiknya sendiri atau dari masyarakatnya. Nah, bahkan di tengah masyarakat juga tidak sedikit yang mengatakan bahwa ya kami mau memilih berapa, apa yang kami dapat. Nah, ini kan sebuah traumatik. Ini adalah sebuah traumatik yang dirasakan oleh masyarakat sebenarnya. Yeah. Nah, di sini memang ada rasa kesulitan, tetapi kita tidak putus asa. Yeah. Apakah ada metode? Ada metodenya. Nah, metode misalnya gini. Kalau misalnya kita tidak bisa melawan musuh politik kita, bisa dikatakan musuh politik kita yang memakai money politik, nah, kita tinggal bagaimana caranya konstituen kita itu tadi atau masyarakat pemilih kita ini tadi, kita mempunyai hubungan emosional dari hati ke hati. Gunanya untuk apa? Kita jelaskan sebenarnya pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu apa sih sebenarnya. Nah, kebanyakan masyarakat tidak mengerti tupoksinya anggota Dewan ini apa. Karena kenapa? Masyarakat berpikiran, oh karena memang anggota Dewan berarti kamu bisa melakukan segalanya. Tidak. Anggota Dewan juga ada batasan-batasannya. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, tetapi tetap dengan 3 hal. Yang pertama, psikologis. Yang kedua, ilmu politik. Yang ketiga, ilmu sosial. Nah, 3 hal ini yang kita gunakan di lapangan untuk menghadapi masyarakat kita agar apa? Agar kita mampu menjelaskan dari hati ke hati sebenarnya ini tujuan kita. Ini program yang akan kita lakukan. Nah, kita harus keluar dari kemiskinan dalam segala bidang. Karena hari ini Aceh Tengah itu sedang krisis hal tersebut. Kita miskin dalam segala bidang. Dari perekonomian kita miskin, dari SDM kita miskin, dari pengelolaan hasil bumi kita miskin. Nah, kita harus berani menerobos itu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita selama ini. Nah, jadi pemahaman-pemahaman itu yang kita lakukan di lapangan. Dan yang fenomenanya, dan saya juga merasa ternyata masih ada harapan. Masih ada harapan kebenaran itu akan berpihak pada kita. Jadi artinya Gilang bahwa meskipun banyak orang mengatakan bahwa masyarakat itu akan memberikan suaranya setelah mereka dibayar, Ya. ternyata setelah Gilang melakukan kampanye bahwa tidak semua harus dengan uang, kemudian Gilang masuk ke tengah-tengah masyarakat berkampanye mengadvokasi mereka, ternyata masih banyak orang atau masyarakat konstituen ini yang sepaham dengan kita bahwa Masih banyak. Masih banyak. Kenapa saya berani masih banyak? Karena ini yang kami temukan di lapangan. Masih banyak masyarakat yang mengatakan kami tidak perlu duit. Tapi apa janji kamu? Ya, kalau sana terpilih. Nah, apa yang Gilang katakan? Nah, pada saat itu saya mengatakan saya tidak akan berjanji apapun. Karena kenapa? Yang pertama janji itu adalah hutang. Yang kedua, kalau saya tidak tepati, saya akan bermusuhan sama masyarakat. Ya. Tetapi ketika pertanyaan apa program saya akan jelaskan. Nah, ini termasuk pencerdasan politik. Nah, program saya yang saya jelaskan. Kalau memang program saya kurang, kira-kira masyarakat mau program yang seperti apa? Nah, tugas saya, program yang disampaikan oleh masyarakat, itu yang saya ributkan nanti di Dewan. Ini yang menarik Gilang. Berarti artinya kita tidak bisa memaksakan program yang belum tentu cocok dengan masyarakat. Benar. Jadi program masyarakat itu yang harus kita perjuangkan. Benar, betul sekali. Karena kenapa?
ketika ada misalnya nih, ada salah satu oknum calon legislatif yang mengatakan, jika saya terpilih, saya akan membangun ini. Jika saya terpilih, saya akan melakukan ini. Nah, detik ini saya berani bilang bahwa itu adalah penipu. Itu pembohong. Dia hanya ingin meraup kekuasaan aja. Ya. Karena kenapa? Anggota dewan itu sebelum dia duduk di dewan, dia belum tahu akan bisa melakukan apa. Ya. Setelah dia duduk di dewan, dia baru tahu apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang ada yang menjanjikan nanti begini, nanti begitu, itu sudah jelas pembohong. Dia hanya memberikan janji-janjinya untuk mendapatkan simpatik, marketing lah, dalam arti kata. Nah, sedangkan politik itu nggak boleh pakai marketing. Ilmu marketing tidak boleh dilibatkan di dalam politik, karena itu bakal merusak esensi politik itu sendiri. Nah, jadi kita tetap aja tidak sepakat dengan money politik, karena kenapa? Saya berharap betul ada salah satu tokoh oknum yang melakukan money politik ketangkap dan dipenjara. Karena kenapa? Mereka lah orang-orang yang membuat kemiskinan yang ada di daerah. Alasannya apa tuh? Karena kenapa? Yang pertama, ketika mereka mengeluarkan kos banyak, contoh untuk dapil 1, mereka kursi nomor 7, kursi terakhir membutuhkan pengalaman di 2019, membutuhkan 1.900 suara untuk mendapatkan satu kursi terakhir. Nah, kita anggap 2.000 biar gampang. Jadi ketika dia memain money politik, per satu suara dia bayar 300.000, karena yang kita dengar pasaran 300.000 dikali 2.000 berarti dia harus mengeluarkan uang senilai 600 juta. Nah, kita kaji gaji seorang anggota dewan itu hanya 30 juta include. Sekarang peraturan yang dulu di bawah 30 juta tapi ada tunjangan ini tunjangan itu, tapi sekarang gaji anggota dewan itu include 30 juta per bulan. Kita kalikan 30 juta per bulan dengan dia bekerja setiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu, selama 5 tahun, apakah menutupi yang 600 juta? Saya yakin tidak. Nah, untuk mengembalikan itu seperti apa? Mengembalikan uang yang 600 juta ini tadi. Nah, otomatis aspirasi dia bukan dilimpahkan kepada masyarakat, tetapi dikelola oleh dia sendiri. Dengan cara apa? Menjual. Oh, mungkin ada kawan dewan di sana yang punya duit banyak. Ya udah nih, aku jual lah aspirasiku, terserah kamu bawa kemana. Saya dapat persentase. Saya persentasenya aja. Nah, ini kan kejahatan. Nah, tetapi yang aneh bin ajaibnya, ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang sekarang tahu bahwasanya kalau kita mau minta pokir, kita mau minta aspirasi, fee-nya sekian. Sudah seperti membeli narkoba di depan kantor polisi. Ya kan gitu. Nah, kenapa tidak ada masyarakat yang protes masalah ini? Misalnya nih, untuk teman-teman saya yang pengusaha kontraktor konstruksi, sering saya dengar tuh kan, aku dapat proyek nih dari anggota dewan, tapi fee-nya harus sekian, punya duit nggak? Aku pinjam dulu lah. Karena fee-nya harus di depan nih, nggak boleh di belakang. Nah, ini kan salah satu kejahatan. Nah, saya bilang, saya memang kuliah jurusan teknik sipil, tapi pada saat saya selesai kuliah waktu itu sampai detik ini saya belum pernah sekalipun mengerjakan proyek pemerintah, karena metodenya seperti itu. Ya, mendapatkannya secara haram, mengerjakannya dengan pola haram, menikmatinya juga haram. Nah, uang itu hasil dari haram ini tadi kita serahkan ke anak istri kita, dimakan oleh istri, dimakan oleh anak. Nah, ketika nanti ada kasus anaknya terjerumus narkoba, anaknya tergini, itu mungkin, itu kan bisa-bisa aja. Bukan, kita sekarang notabene itu Aceh Tengah, punya adat, punya budaya, dan kita menjunjung tinggi Islam. Daerah kita daerah syariat. Daerah kita daerah syariat Islam. Jadi hal-hal seperti ini kecil, klasik, tapi ini penting sebenarnya untuk kelangsungan masa depan generasi ke depannya. Jadi ini yang ingin Gilang patahkan, bahwa dari awal mereka sudah rusak karena mereka harus keluarkan kos yang banyak untuk duduk di DPRK, sehingga kemudian mereka lupa mengurus konstituennya karena mereka harus kembalikan utang-utang. Betul. Keresahan Gilang salah satunya adalah karena ini. Itu. Ini harus dihancurkan.
harus dihancurkan. Karena tampillah kita anak muda. betul, karena yang bisa memecah gelombang kejahatan ini cuma anak muda. Yang notabene dia belum mengerti sebenarnya permainan apa yang ada di sana. Jadi yang dia tahu politik itu harus begini, anggota dewan itu harus begini, dia cuma tahu itu aja. Nah, jadi gelas yang kosong kita isi dengan inovasi-inovasi baru. Nah, kalau misalnya kita serahkan ini atau kita pasrah, ya udahlah, karena kita nggak mampu, kita nggak punya duit, kita masih muda, dari mana kita punya modal apa segala macam, daripada kita pasrah, ya terobos saja. Terobos saja. Perkara duduk enggaknya, berhasil atau enggaknya itu urusan ke-1000. Oke. Berarti Gilang, untuk dapat duduk di kursi DPRK ini ada persaingan demikian ketat. Ada money politik yang begitu santer kita dengar. Iya. Kemudian apakah Gilang punya tim atau anggota yang mencari suara tapi dari masyarakat yang betul-betul secara demokratis tanpa uang? Adakah tim yang bekerja untuk Gilang? Ada. Kita punya beberapa tim di kecamatan dan beberapa tim juga di desa. Tapi kalau untuk kecamatan, karena kita punya 3 kecamatan level 1, per kecamatan itu 3 orang. Nah, kita bukan kita pilih orang terbaik, karena mereka yang menginginkan saya untuk maju. Tadinya Gilang tidak ingin maju. Punya keinginan untuk maju, tapi karena memang melihat situasi politik agak menahan diri. Nah, atas dorongan mereka ini tadi, ya sudah, kita maju. Tapi tidak ada kata coba. Kalau memang sudah maju, serius maju. Jangan ada kata coba. Kalau misalnya orang biasanya kan, ya kita coba-coba lah. Nah, kita tidak ada coba-coba. Kita maju. Kita serius. Jadi setiap kecamatan itu ada 3 orang. Nah, setiap kecamatan 3 orang. Setiap desa itu ada 1 orang. Nah, itu tim kita di 62 desa seluruh Dapil 1. Nah, dan mereka ini seluruhnya itu prodeo. Prodeo. Tanpa dibayar sama sekali, malah mereka yang bawa bubuk kopi, mereka yang bawa makanan, mereka yang bawa beras, bawa Indomie, bawa telur. Ini Bang, untuk makan-makan kita. Mereka militan sekali. Mereka militan. Mereka yang datang kepada masyarakat. Mereka yang datang kepada masyarakat. Dengan atau tanpa Gilang? Dengan atau tanpa saya. Wow, menarik Gilang. Kemudian saya juga dengar bahwa kalau caleg lain memasang spanduk baliho yang demikian banyak, saya mendengar juga bahwa Gilang tidak memasang spanduk untuk meraih simpati masyarakat. Ini bagaimana ceritanya? Ya, mengenai spanduk, bukan tidak memasang, ada beberapa, tapi tidak banyak. Kalau yang ada di inventarisasi itu cuman sekitar 30 spanduk ya? 30 spanduk, lebih lah, 35 spanduk. Nah, itu juga spanduk itu bukan uang pribadi saya. Itu adalah sebuah sumbangan dari kawan-kawan yang simpatik, yang menginginkan kita untuk duduk. Nah, kita sudah coba, gak usah, kita nggak main spanduk, kita nggak betul. Tapi Bapak, ini udah dicetak Bang. Nah, ya udah, nggak apa-apa, kita terima. Nah, alhamdulillahnya dari awal saya mulai berkampanye sampai detik ini, saya baru mengeluarkan modal sekitar 2 juta. Baru 2 juta? Baru 2 juta. Karena bantuan kawan-kawan tadi? Karena bantuan kawan-kawan. Nah, untuk kartu nama saya iya. Untuk spanduk tadi saya tidak, untuk kartu nama saya iya. Nah, yang menjadi fenomena lagi, untuk kelas DPRK itu paling butuh kartu nama sekitar 3.000 sampai 5.000 kartu nama. Yang kita bagikan? Yang dibagikan, yang dibutuhkan. Nah, karena antusias dari kawan-kawan, saat ini saya memiliki 15.000 kartu nama. Oh, itu bantuan juga? Bantuan juga tuh. Sumbangan dari kawan-kawan, dari rekan-rekan, dari kerabat-kerabat, termasuk ada saudara yang membantu. Jadi ada 15.000? Ada 15.000, sampai saya bingung. Ini bagaimana cara menyebarkannya 15.000 nih? Bagaimana cara menyebar 15.000? Tetapi ya optimis saja. Yang biasanya caleg lain itu ngasih 1 orang 1 kartu nama, kita kasih 10. 1 orang? Biar kalau hilang ada 1 lagi. Hilang ada 8 lagi. Hilang, oh itu banyak dia. Jadi metode lah. Ya, jadi Gilang, jadi dari sekian banyak konstituen golongan umur dan jenis kelamin, apakah Gilang menyasar konstituen tertentu? Tidak. Tidak ya? Tidak. Semuanya kita datangi? Tidak, semua kita datangi. Tapi kalau misalnya, karena ini juga nama acaranya Lintas Gayo, ada sebuah pepatah Gayo yang
saya sebenarnya juga tidak terlalu mendalami pepatah Gayo gitu, durhaka saya sebenarnya, tapi ada satu kata-kata Gayo itu, kalau memang mau menjaring suara ada 3 jenisnya, secara nekik katanya, secara doran, secara ngadut. Nah, itu bahasanya. Nah, berarti secara mancing, secara menjaring, secara apa namanya kalau di Indonesia kan tuh ngadut tadi ya, pukat lah. Nah itu. Nah 3 hal ini, dalam 3 hal ini ada 3 konsekuensi juga, ada beberapa konsekuensi. Misalnya kalau secara nekik kita cuma bisa dapat 1. Nah kalau secara jaring, doran, kita bisa dapat banyak dan pasti. Pasti dalam arti kata sesuai dengan ukuran jaring kita. Kalau kita ngadut, lumpur di situ, kerleng di situ, semuanya ada di sana. Nah, jadi ini yang kita hindari. Ini biasanya dipakai sama orang yang pertemuan sana, pertemuan 50 di sini, pertemuan 100 di sana. Pada saat hari hayang dari 100 orang itu cuma 3 orang yang milih. Nah, ini secara ngadut dia. Nah, ini pola ini kita tidak pakai. Nah, secara mancing kita pakai. Secara door to door, dari rumah ke rumah. Yang kedua secara doran, ini juga kita pakai. Caranya seperti apa? Kita undang datang ke kediaman kita. Ini rumah saya, ini orang tua saya, ini istri saya, ini anak saya, ini adik saya, ini rekan-rekan saya. Jadi kita terbuka dari awal. Terbuka dari awal. Bahkan saya mau salah satu keinginan, tapi ini bukan program. Salah satu keinginan saya mau buka rumah diskusi. Rumah diskusi. Nah, rumah diskusi ini ada beberapa kawan kita yang punya kemampuan di hal tertentu, misalnya dia punya kemampuan hukum. Nah, masyarakat yang misalnya ada persoalan berkaitan dengan hukum, kita bisa konsultasi. Jadi kita punya rumah diskusi apa saja yang kita apa saja persoalan masyarakat. Mulai dari persoalan misalnya kejahatan luar biasa sampai persoalan perceraian. Karena kenapa? Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya. Nah, dasarnya dari mana? Pada saat saya kebetulan kan di wartawan, nah APPI. Pada saat kami di APPI, lebih banyak masyarakat itu mengadu hal yang sama kami. Mulai dari masalah perceraian, sengketa tanah, apa segala macam. Nah, ini rumah diskusi ini tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi masyarakat kalau memang ada terbentur dengan suatu persoalan, mereka mampu untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada solusi. Ada solusinya. Misalnya kita kasih pemahaman tentang hukum, kita kasih pemahaman tentang ekonomi, kita kasih pemahaman tentang kesehatan. Nah, itu semua nanti kita akan buka rumah diskusi. Jadi artinya rumah diskusi ini akan Gilang buka nanti setelah Gilang duduk. Ini perjalanan. Sudah. Nah, on the way dalam pembukaan itu. Nah, jadi bukan nanti pas sudah duduk baru dibuka, enggak. Ini sudah dijalankan sebenarnya. Sudah dijalankan. Jadi Gilang, katakanlah dalam istilah itu sedikan atau takdir nih Allah Gilang duduk. Kira-kira Amin. Apa yang akan Gilang lakukan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat? Kan kita tahu nih ada kopi, ada hortikultura, ada juga perikanan masyarakat seputar danau yang menjadi wilayah Gilang. Gilang akan bagaimana nanti untuk berusaha sebagai wakil mereka untuk katakanlah dari sektor ekonomi kita ingin menaikkan taraf hidup mereka. Apa yang akan terbayang di Gilang? Kembali lagi ke fungsinya Dewan, fungsinya DPR. Kalau misalnya kita bilang nanti pada saya duduk di Dewan, saya akan memajukan nilai harga kopi. Saya tidak punya ranah ke sana. Dan itu tidak mungkin karena mekanisme pasar. Itu yang pertama. Yang hanya bisa saya lakukan nanti, dan itu bisa saya janjikan sekarang, saya akan tekan pemerintahnya. Kita tekan eksekutifnya untuk melakukan hal tersebut. Karena apa? Ujung pena mereka lah yang bisa menuruti seluruh kebutuhan masyarakat. Nah, tugas kita sebagai Dewan itu ya memang harus menekan pemerintah. Apa janji-janji pemerintah pada saat dia mau dijadikan menjadi bupati dulu? Apa janji-janjinya? Sudah terrealisasikan apa belum? Nah, itu tugas kita. Hanya saja anggota Dewan itu dikasih satu kelebihan, yaitu pokir. Nah, pokir inilah yang paling bisa dikelola.
Tapi jumlah pokir ini kan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Pokir ini terbatas. Ketika kita punya kemampuan lebih sedikit, kita bisa dapat pokir lebih. Ketika kita tidak punya relasi sama sekali, mungkin kita cuma dapat 100 sampai 500 juta pokirnya. Nah, dengan anggaran 500 juta untuk mengelola 3 kecamatan itu tidak cukup. Nah, itu tidak cukup. Nah, yang lebih baiknya itu adalah anggota dewan itu menekan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu tugas dewan. Nah, kembali ke sana dia. Jadi menarik. Ada yang menarik yang Gilang ungkapkan tadi, bahwa sebanyak apapun rencana kita sebelum kita menjadi anggota calon legislatif itu, sesungguhnya itu belum tentu semua bisa kita penuhi. Yang paling ideal tadi adalah setelah kita duduk, apa yang diinginkan masyarakat banyak itu terhadap satu masalah atau isu yang berkembang, maka secara bersungguh-sungguh kita akan berjuangkan isu yang mereka lakukan. Ya. Itu yang paling praktis mungkin. Itu paling praktis. Karena kenapa? Kembali ke tupoksi lagi. Ya. Tugasnya dewan hanya seperti itu. Nah, kesulitannya gimana? Ada kesulitan nggak? Ada. Banyak mungkin aspirasi masyarakat yang tidak mampu diperjuangkan oleh anggota dewan. Kenapa? Karena di dewan itu juga nggak semerta-merta seperti apa yang kita lihat di luar. Di sana ada yang namanya praksi, di sana ada yang namanya komisi, di sana ada yang namanya badan musyawarah, badan legislasi, ada di sana. Dan yang harus kita sepakati dan masyarakat juga harus pahami, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah lembaga politik. 30 anggota dewan di Aceh Tengah itu semua berpolitik di sana. Semua dengan nafsunya masing-masing, semua dengan programnya masing-masing, semua dengan ketentuannya masing-masing. Nah, di luar itu ada lagi partai yang mengontrol. Nah, di sini adalah salah satu sebuah kesulitan anggota dewan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebenarnya. Karena ada keterikatan ke partai. Di sana juga kita tidak leluasa. Oh, mungkin misalnya ada 7 kursi dapil 1. Nah, saya menginginkan untuk dapil 1 ini programnya seperti ini, sesuai dengan permintaan masyarakat yang memilih saya. Nah, ada satu anggota dewan lagi yang satu dapil juga sama saya, dia tidak mau. Nah, inilah sering terjadi perkelahian di dewan itu ini sebenarnya. Karena tidak kesepahaman. Nah, sama-sama membela aspirasi masyarakatnya masing-masing. Nah, yang paling harusnya dilakukan seharusnya untuk dapil 1 sepakat, duduk 7 kursi, mereka sepakat ini dapil 1 mau kita apakan. Dari konstituenmu dia minta apa, dari kamu dia minta apa, dari masyarakat kamu dia minta apa. Jadi ada skala prioritas yang kita ada skala prioritas. Jadi dari 7 anggota dewan ini tadi di dapil 1 bisa bekerja sama, karena masing-masing misalnya memiliki pokir 1 miliar misal. Kalau dikalikan 7, kita punya 7 miliar. Ini lebih memungkinkan untuk kita membantu keinginan masyarakat. Nah, tetapi selama ini kan tidak. Karena dari 7 orang ini yang pakai money politiknya berapa, yang tidak berapa. Jadi nafsi-nafsi mereka. Nafsi-nafsi. Karena kenapa begitu diajak duduk nggak bisa aku tangkulung kubayarnya. Jadi ke depannya itu tidak boleh terjadi lagi. Itu tidak boleh terjadi. Harus ada komunikasi di antara. Harus. Wajib ada komunikasi. Menarik. Jadi Gilang, silakan Anda berkampanye, sampaikan bahwa kepada masyarakat di dapil 1 kenapa harus memilih Gilang. Silakan berkampanye. Baik. Untuk lebih hikmatnya, Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amamangku inainangku, awan, ibi, ngi, adik, kakak, abang. Niat kami untuk maju tidak lain tidak bukan untuk membantu masyarakat mendapatkan keinginan demi kesejahteraan masyarakat. Pun demikian, kalau masyarakat Aceh Tengah khususnya dapil 1 tidak menginginkan saya atau tidak percaya dengan kemampuan saya tidak akan memaksa untuk memilih saya, tetapi saya hanya bisa menjanjikan saya akan mati-matian memperjuangkan aspirasi masyarakat yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenapa harus memilih saya? Karena saya punya prinsip
bahwasanya kehidupan saya ini bukan milik saya. Jadi kita wakafkan untuk Kehidupan saya ini adalah milik saudara-saudara saya, kehidupan saya ini adalah milik teman-teman saya, kehidupan saya ini adalah milik teman. Nah, karena kenapa? Tujuan hidup saya cuma satu. Bagaimana saya mampu dan bisa dan kuat untuk menjadi kebermanfaatan bagi setiap orang. Nah, saya akan mendedikasikan hidup saya. Satu. Yang kedua, ibaratnya ini, saya lahir dari tong sampah. Kalaupun saya gagal, saya jatuh, saya akan kembali ke tong sampah. Kalaupun saya berhasil, saya akan membersihkan sampahnya. Nah, jadi untuk masyarakat Dapil 1, kalau memang menginginkan apa yang cita-cita saya ini terrealisasikan, apa cita-cita saya ini yang ingin saya capai ini terjadi, maka jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 pilih saya atas nama Gilang Kintawar, Partai Demokrat, nomor urut 4, Dapil 1 Aceh Tengah. Terima kasih. Menarik sekali. Saya ingin menutup podcast interview kita kali ini dengan Gilang tadi. Yang menarik adalah bahwa kontestasi politik tahun ini diwarnai dengan banyaknya aktivis, wartawan, dan kalangan muda lainnya berebut kursi DPRK. Kita percaya bahwa jika mereka duduk, orang-orang cerdas ini duduk di DPRK Aceh Tengah nanti, maka DPRK akan berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, tanggal 14 Februari 2024, jari-jari Anda menentukan sekali siapa orang yang Anda pilih. Anda memilih karena uang atau karena anak-anak muda yang cerdas ini mewakili Anda duduk di DPRK Aceh Tengah. Kami akhiri podcast kali ini. Saya dan Gilang Kintawar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk gunakan hati kita, salurkan aspirasi bersama demi